Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengabulkan. Kita sering, ya, kita punya keinginan apa belum sempat terlontar dari lisan kita. Ternyata apa yang kita inginkan Allah Subhanahu wa taala ijabah. Ya, contoh misalkan kita inginnya makan bakso, gitu ya, walaupun ya ini sesuatu yang receh sebetulnya, tapi nggak ada masalah. Ya, karena Allah Al-Mujib, Allah kabulkan apapun yang menjadi keinginan dan permintaan hambanya. Kita ingin makan bakso. Baru sekedar keinginan dalam hati. Oh, nggak lama ada orang yang datang ke rumah, ya, memberikan bakso. Nah, siapa yang menggerakkan orang itu untuk mengirimkan bakso sebagaimana yang kita inginkan dalam hati kita? Yang menggerakkan dia adalah Allah Al-Mujib. Bahkan belum terlafatkan sudah Allah berikan. Ya, kemudian pengen apa lagi? Ya, kemudian Allah berikan. Pengen apa lagi Allah berikan. Padahal belum sempat minta, baru sekedar lintasan di dalam hati. Dan itulah Allah Al-Mujib. Makanya wajar kalau kemudian mereka yang tidak meminta kepada Allah di saat Allah itu Maha mengabulkan doa, itu merupakan penghinaan bagi Allah. Ya, sama kalau kemudian ada, ya, seorang yang kaya raya tapi kemudian dia berikan penawaran, silakan minta tapi nggak ada yang minta, itu pelecehan bagi dia. Walaupun, ya, sebetulnya hakikatnya bagi manusia tidak ada yang dilecehkan. Ya, karena seseorang, ya, hanya bergantung kepada Allah. Ya, dahulu ketika eh, ya salah seorang khalifah Bani Umayyah, ya, datang bertemu dengan salah seorang yang soleh. Nanti ada beberapa versi siapakah orang ini. Ya, ketika sedang tawaf kemudian dikatakan mintalah, ya, mintalah. Ya, kemudian dia mengatakan saya tidak akan minta, ya, kepada selain Allah di saat saya berada di rumah Allah. Nah, baru ketika orang itu keluar, diikuti oleh khalifah tadi dan mengatakan mintalah sekarang, sudah tidak di rumah Allah. Ya, kemudian orang tersebut mengatakan amin hawaijid dunya au min hawaijil akhir, dari kebutuhan dunia atau kebutuhan akhirat. Ya, kata khalifah min hawaijid dunya, dari kebutuhan dunia. Saya saja tidak meminta itu kepada yang memiliki dunia, apalagi saya harus meminta kepada yang, ya, kepada pemilik dunia saja saya tidak minta itu, apalagi kepada, ya, kepada Anda yang tidak memiliki dunia. Nah, itu saja kadang khalifah merasa tersinggung, gitu loh. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala pemilik dunia dan alam semesta, ketika Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib, ya, tapi justru ada manusia-manusia yang merasa tidak butuh kepada Allah, ya, sehingga tidak mau meminta, baik itu doaul ibadah ataupun doaul masalah. Nah, ini yang perlu kita pahami. Di sisi yang lain ada busyra, ya, bagi kita untuk bisa dikabulkan setiap permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi yang lain ada semacam ancaman, ya, bagi mereka yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu karena unsur kesombongan yang ada dalam dirinya, yang merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya minta saja kepada Allah karena Allah itu Al-Mujib dan tidak akan pernah sia-sia apa yang kita minta. Ya, karena doa tadi ada sekedar ibadah, pasti dicatat pahala, ada yang masalah yang Allah akan kabulkan. Nah, sehingga dalam hadis yang diriwayatkan dari imam atau dari sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha itsmun wa la qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihdatsalas. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang tidak ada dosa di dalamnya dan juga tidak ada qati'atur rahim, ya, memutus hubungan rahim, illa a'tahullah, kecuali akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya biha, ya, dengan sebab doa itu ihda salat, satu di antara tiga hal. Imma an tu'ajjal lahu da'watuhu wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah wa imma yasrifa anhu minas su' mithlaha. Ya, kemungkinan pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala akan segerakan baginya doanya di dunia. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan simpan baginya pengabulan doanya nanti di akhirat. Kalau tidak, ya, maka dia akan dijauhkan semisal
ya dengan apa yang dia minta dalam doanya itu. Jadi tidak ada yang rugi bagi mereka yang berdoa, karena Allah itu Al-Mujib. Dan Allah Al-Mujib, di samping Allah pasti mengabulkan, juga Allah kabulkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hambanya. Ya, bisa Allah segerakan pengabulannya di dunia, bisa Allah Subhanahu wa taala simpan dulu karena ini yang lebih dibutuhkan untuk nanti diberikan di akhirat, atau Allah palingkan dia. Ya, Allah palingkan dia dari keburukan yang semisal dengan apa yang dia minta itu. Maka sahabat ketika mendengar itu, qalu idzan nukfir. Ya, kalau demikian kita akan perbanyak doa kepada Allah. Nah, lihat reaksi sahabat. Ya, ketika tahu Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib mengabulkan setiap permintaan hambanya, maka mereka berusaha untuk memperbanyak doa kepada Allah. Tapi jawab Nabi, Allahu Akbar. Ya, jika kalian itu meminta kepada Allah dengan banyak, ya maka Allah pun lebih banyak memberikan dan mengabulkan doa-doa kalian. Kenapa? Karena Allah itu Al-Mujib. Ya, karena Allah itu Al-Mujib. Jadi mintalah, insya Allah tidak rugi dari apa yang kita minta, dan akan Allah berikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Ya, karena Allah itu Al-Mujib, dan justru kemudian Allah akan murka kepada kita, Allah marah kepada kita, ya di saat kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan kita, karena ya merasa kita tidak butuh kepada Allah. Justru itu adalah keburukan, dan semoga kita dijauhkan dari yang demikian. Wallahu a'lam bishawab.